Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki serta panjang umur. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tips cara melenjekan merpati betinaan yang masih piyik. Nah, sebelum saya bahas gimana cara melenjekan merpati betinaan yang masih piyik, yang baru hadir, subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya. Ayo kita langsung bahas saja gimana cara melenjekan merpati betina yang masih piyikan. Nah baik teman-teman, sebetulnya ini saya sudah pernah buat atau bagikan gimana cara melenjekan merpati betina yang masih piyik. Tetapi karena ada permintaan atau requestan dari teman-teman, kemungkinan tidak menemukan video saya. Oke, jadi di sini saya akan bagikan gimana cara melenjekan merpati betina yang masih piyik. Yang pertama dan syarat utama, pastikan dulu merpatinya itu sudah layak jodoh atau sudah siap dijodohkan atau sudah matang secara umur. Nah, kalau merpatinya masih piyik atau masih kecil banget, ya susah teman-teman. Nah, oke, gimana sih cara melenjekan merpati betinaan ini agar mudah dijodohkan? Tentunya ini tujuannya itu untuk menjodohkan teman-teman. Jadi di awal-awal ya merpati kita itu masih piyikan. Nah, disitulah kita mulai melenjekan merpatinya. Nah, umur berapa sih bang? Terus lar bulu berapa sih bang? Merpati saya itu siap dilenjekan atau biar cepet lenje. Kebanyakan dari kita ketika menonton video terus mempraktekannya itu tidak berhasil. Nah mudah-mudahan dengan video ini kalian praktekkan di rumah, kalian praktekkan di merpati kalian, insya Allah merpati kalian itu bakalan lenje. Jadi syarat utamanya merpatinya itu minimal teman-teman, minimal itu lar 5 teman-teman. Cuman di sini tidak menjadi patokan atau tidak ada patokan khusus lar merpati piyikannya teman-teman, karena setiap merpati itu ada yang cepat, ada yang lama, jadi beda-beda teman-teman. Kebanyakan merpati saya itu yang siap dilenjekan terus dijodohkan itu sisa lar 5 teman-teman. Lar 7 itu sudah bisa dilenjekan, tetapi karena ini sifatnya umum, saya juga nggak tahu merpati kalian itu nantinya gimana, dia siap jodoh. Nah, jadi saya ambil kesimpulan di sini lar 5 ya teman-teman. Lar 5 itu kalian sudah boleh memproses merpatinya untuk dilenjekan. Nah, biasanya merpati yang masih piyikan ketika baru belajar terbang atau sudah mahir terbang, biasanya kebanyakan para peternak, para penghobi itu melepasnya. Jadi biar nggak lama dikandangin terus, nunggu-nunggunya itu lama. Biasanya saya pribadi pun melepasnya teman-teman. Tetapi ketika sudah siap matang untuk dilenjekan, saya baru tangkap. Nah jadi kalau merpati kalian piyikan ini biasanya itu liar, takut dengan tangan. Nah cara yang pertama agar merpatinya cepat lenje, yang pertama kalian tangkap dulu, kurung dulu, sendirikan dulu merpatinya selama 1 minggu. Nah, dalam proses penangkapan pengurungan ini proses penjinakan, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di belakang saya ini ada satu merpati, teman-teman. Kebetulan ini piyikan, terus jenis kelaminnya betina. Ini mau saya lenjekan. Ini baru saya tangkap, teman-teman. Ini saya ambil dari Indramayu, teman-teman. Terus saya tangkap. Nah, biasanya merpati yang masih liar atau masih lepas karena baru ditangkap, dia itu nggak betah di dalam kandang, teman-teman. Nah, contoh seperti merpati saya ini. Nah ini memakan waktu kurang lebih 1 minggu teman-teman. Nah gimana caranya biar lenje terus mudah dijodohkan? Kalian tangkap seperti ini. Terus setiap hari selama 1 minggu teman-teman, atau 7 hari kalian selalu melakukan pemandian. Jadi dimandikan setiap hari. Ini saya ambil aja nih ya. Ini merpatinya. Langkah yang pertama itu kalian tangkap dulu sebelum dilenjekan. Terus biasanya kan kalau habis kalian umbar terus kalian masukkan ke dalam kandang ini, dia itu nggak tenang teman-teman, terus gelisah. Nah biarkan tenang dulu, terus dengan cara kalian memandikannya setiap hari. Nah untuk ini siapa ini? Oh ini si bolo-bolo, si gemoy. Nah ini kalian bisa lihat sendiri,
sisa lar 5 teman-teman. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini udah siap atau udah bisa kita prepare. Kita siapkan merpatinya agar lenje ya teman-teman. Nah, kalau kalian ternak sendiri nih, kalau kalian dapat dari teman atau peternak, ya kalian sudah bisa eksekusi nih di lar 5. Jadi ini biasanya kan di peternak juga, kalau kalian beli di peternak itu di koloni, sistemnya koloni itu pasti liar teman-teman, terus takut dengan manusia. Pokoknya itu dia disimpan di kandang juga nggak tenang. Nah, cara yang pertama, jadi kalian tangkap dulu, simpen di kandang seperti ini atau kandang gimana pun sendirian teman-teman. Nah, terus setiap hari kalian mandikan selama 7 hari. Nah, perhatikan biasanya ini mulai ada pendewasaan teman-teman dengan sendirinya, karena dengan memandikan merpati merangsang saraf-saraf reproduksi si merpati. Kalau untuk yang betina, untuk jantan pun sama, untuk merangsang saraf-saraf birahi si sang jantan nih teman-teman. Kalau betina direproduksinya. Jadi nggak ada patokan ya sebenarnya. Kalau dari lar sayap biasanya juga ada tanda-tanda. Nah, biasanya saya itu menjodohkan itu sisa biasanya 4, 5 ini biasanya sudah jodoh teman-teman, karena ini baru ngambil dari Indramayu. Jadi saya ibaratnya adaptasi dulu, adaptasi kandang dulu. Ini selama 1 minggu. Nah, ini belum 1 minggu, baru 1 hari teman-teman. Ini kemarin waktu hari Minggu saya baru ambil. Sekarang hari Senin, karena ada pertanyaan jadi saya buatkan. Nah, kebetulan pas ya dengan momennya. Jadi ini udah tadi pagi ini sudah saya mandikan. Nah, terus saya simpan di sini udah sendirian aja teman-teman selama 1 minggu. Setelah merpatinya sudah jinak teman-teman. Jadi jangan melenjehkan dulu ya teman-teman. Jinakkan dulu si merpatinya dengan cara di kandang bertujuan ketika sudah lenje dia itu benar-benar mau kawin. Berbeda ketika kalian koloni atau lepas bebas. Ketika dilepas itu kelihatan lenje atau mau kawin, tetapi ketika ditangkap terus kalian jodohkan biasanya berantem atau ini ogah-ogahan. Nah, dengan cara ini insya Allah merpati kalian itu ketika sudah benar-benar lenje atau siap produksi, siap kawin, siap jodoh, si merpati ini bakalan tenang ketika kalian jodohkan dengan pejantan yang matang juga. Jadi minimal ya teman-teman untuk pemandian penyendirian seperti ini 1 minggu itu minimal teman-teman, minimal 1 minggu. Nah, boleh lebih kalau merpatinya sudah tenang, sudah nyaman dengan kandang, baru kalian eksekusi berikutnya. Tetapi kalau belum, kalian usahakan jinak dulu teman-teman merpatinya. Jadi jangan terburu-buru teman-teman untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan baik. Jadi santai saja ya teman-teman, karena ini juga masih bahan, masih pijikan. Ini cara saya yang biasa saya lakukan. Teman-teman coba lihat video-video saya, merpati jantan pun pijikan sisa lar 3, sisa lar 4 itu sudah bisa giring teman-teman. Karena dari awal usia segini nih teman-teman, saya berpatokan di lar ya. Karena saya udah tahu, jadi merpati saya itu lar segini itu udah siap jodoh. Jadi sebelum dijodohkan saya udah siap-siap jauh-jauh hari itu udah disiapkan. Nah, cara menyiapkannya seperti itu teman-teman. Nah, setelah sudah terpantau jinak teman-teman ya, benar ini saya simpan dulu. Sudah terpantau jinak, sudah bisa makan, mau makan. Biasanya walaupun kalian di sini ya, saya pribadi pun kalau merpati pijikan itu saya lepas, kemudian sudah siap matang, siap jodoh, saya tangkap mau dilenjekan. Ketika disimpan di dalam kandang, dia itu biasanya kayak gini tuh, nggak tenang. Selalu kayak gitu. Nah, jadi jangan nunggu sampai benar-benar berancak atau siap jodoh sendiri baru kalian siapkan. Itu telat teman-teman. Tapi kalau kalian jauh-jauh hari seperti ini, biar merpatinya itu lenje terus gampang jodoh, ya caranya seperti ini. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, setelah merpati ini benar-benar tenang di kandangnya, terus ketika kalian ambil seperti ini dia nggak arogan seperti ini, karena ini baru 1 hari, saya tunggu sampai 1 minggu. Nah, setelah sudah tenang, kayak contoh hal kayak merpati ini tuh kan dia udah tenang tuh. Ini karena sudah terbiasa di dalam kandang, sudah tenang. Biasanya memakan waktu 1 minggu ya teman-teman, boleh lebih. Kalau belum tenang ya lakukan terus. Nah,
Terus setelah sudah tenang, kalian beri jamu hebat seperti ini, teman-teman. Boleh juga kalau kalian nggak sabaran atau terburu-buru, boleh juga dalam masa penjinakan ini kalian langsung beri jamu hebat. Nah, saya contohkan saja, saya langsung berikan jamu hebat. Kebanyakan. Nah, untuk pemberiannya ini cukup 1 butir saja. Nah, jamunya ini, teman-teman. Kasih jamu ini setiap hari 1 butir saja. Nah, biasanya ini kalau kalian tepat dan rutin, apalagi dibarengi mandi jemur ya, teman-teman. Mandi jemur kasih obat ini atau jamu ini, biasanya 3 hari langsung lenje, teman-teman. Ini kebetulan sudah saya kasih dan dia itu udah respon ke jantan, teman-teman. Tapi ya kayak gitu, karena ini sifatnya tadinya bekas koloni atau diumbar bebas, jadi agak sedikit masih panik dengan jantan. Nah, beri 1 butir jamu hebat ini, teman-teman, untuk merangsang juga. Ini membantu merangsang reproduksi si betinanya, untuk mempercepat lenje juga, teman-teman. Tetapi kalau untuk 1 jam 2 jam itu nggak ada ya, teman-teman. Kadang nih, ada pun saya pernah punya pengalaman gini, teman-teman. Jadi ini ketika saya lepas itu, ketika ada sang jantan ngebekur atau merayu, dia itu udah kelihatan lenje, teman-teman, atau mau duduk ya si betinanya. Tetapi ketika kalian tangkap betinanya, terus kalian masukkan ke dalam kandang dengan pejantan yang tadi, itu alhasil nggak bakalan mau, teman-teman. Kayak si betinanya ogah-ogahan. Nah, itu terjadi karena kalian tidak menyiapkan dulu. Jadi siapkan dulu, teman-teman, merpati yang mau kalian lenjekan. Nah, terus juga bisa juga kalian memberikan obat cacing, teman-teman, kepada merpatinya, karena biar ketika mau produksi atau mau kalian anakan, itu dalaman organ dalamnya sudah bersih, sudah tidak ada ibaratnya cacing. Jadi merpatinya itu udah benar-benar sehat. Nah, kalian lakukan itu juga boleh. Cuman kalau saya cukup memakai jamu hebat saja, itu kayak cacing, terus nafsu makan menurun, terus stres, terus apa lagi ya, ketakutan. Dengan jamu hebat itu langsung tuntas, teman-teman. Jadi itu fungsinya dari jamu hebat. Kalian berikan setiap hari 1 butir saja. Nah, terus gimana lagi nih? Kalian lakukan selama 1 minggu juga, teman-teman. Jadi ini memakan waktu kurang lebih 1 bulan, teman-teman. Tetapi kalau kalian step by step, nggak ada yang kelewat, selalu kalian konsisten dalam melakukan hal ini, insya Allah merpatinya itu 1 minggu juga cukup, teman-teman. Nah, ini sudah saya siapkan nih, tapi saya belum dapatkan jodohnya. Ini kemungkinan minggu depan atau minggu yang akan datang, ini sudah bisa dijodohkan. Nah, saya banyak sekali menjodohkan merpati yang masih piyikan, teman-teman. Jadi di batas wajar atau di batas normal usianya, karena saya menggunakan jamu hebat. Jadi 2 cara itu, teman-teman, menurut saya ampuh ya. Untuk pemula pun pasti kalian bisa melakukan hal itu. Kalian baru siapkan, mau keluar tuh, dia udah nggak nyaman, teman-teman. Ini masih dalam kondisi stres. Jadi biarkan tenang dulu. Nanti udah tenang, biasanya udah siap jodoh. Nanti biasanya kalau ada pejantan di sini, di bawah, di daerah sini bunyi, mengeluarkan suara, dia akan merespon, teman-teman, mencari sumber suara itu di mana. Nah, itu pertanda merpati kalian atau kalian sudah berhasil melakukan hal-hal yang sudah saya sebutkan. Tinggal kalian siapkan setelah sudah lenje. Nanti next mungkin di video yang akan datang saya akan kasih lihat ya. Ini nanti ketika sudah lenje, teman-teman, 1 minggu ke depannya nanti saya akan buatin lagi. Terus saya mungkin akan cari pejantan untuk dijodohkan. Nah, kayak ini nih, teman-teman, kelihatan nggak ini? Ini masih sangat terlalu muda, masih kecil. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri itu sudah jodoh, teman-teman. Tinggal saya giringkan saja. Cuman saya nggak mau menggiringkannya, biarkan dia suruh bertelur.
Ini kurang lebih udah berapa hari nih, 3 hari, 2 hari nih saya jodohkan. Alhamdulillah dengan cara seperti ini, metode seperti ini, melenjekan merpati betina yang masih piikan itu sangat mudah ketika kalian sudah benar-benar benar. Jadi langsung teman-teman, nanti kalau sudah lenje itu gampang sekali jodoh. Jadi nggak ada lagi istilah merpatinya galak, betinanya susah jodoh, terus betinanya macet bertelur, nggak ada teman-teman. Karena kalian dari awal sudah membuat program atau membenahi si merpati ini dengan jamu hebat dan ritual-ritual pemandian dan penjemuran, teman-teman. Itu sangat bagus sekali kalian lakukan untuk merpati kesayangan kalian agar merpati betinaan yang masih piikan ini cepat lenje. Oke teman-teman, mungkin segitu saja ya tips dari saya cara melenjekan merpati betina yang masih piikan. Mudah-mudahan dengan video ini merpati kalian yang betinaan yang masih piikan bisa lenje.